Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Teman-teman semua di mana saja berada. Selamat datang di channel yang keren, cadas, pedas. Nah gitu kata siapa? Refli Harun ya. Refly. Ya, terbang kembali, refly gitu kalau bahasa Inggrisnya ya. Refly Harun. Welcome to my channel yang keren, cadas katanya begitu ya. Alright, niru-niru sedikit boleh lah ya. Oke, kita lanjut part 3 menyambut 2024 introspeksi diri. Ya, kalau kemarin ya dari yang terakhir itu dari kepribadian manusia menurut psikologi atau ilmu kedokteran. Kali ini saya sudah dapatkan catatan yaitu tingkat-tingkat kepribadian manusia menurut Islam ya. Tingkat-tingkat kepribadian manusia dalam Islam, gunanya insya Allah untuk introspeksi diri bagi saya sendiri dan keluarga, dan kepada teman-teman saudara-saudaraku yang ingin mendengar ya, untuk memperbaiki diri kita, untuk bahan renungan kita semua ya. Mari kita mulai. Oke. Tingkat-tingkat kepribadian manusia di dalam agama Islam, kepribadian tingkat 1 atau yang pertama sekali ya. Yang pertama disebut tingkat kepribadian an-naf al-amarah ya. An-naf itu kalau tidak salah ya nafsu ya. Jadi nafsu al-amarah ya. Pada tingkat ini manusia condong pada hasrat dan kenikmatan dunia. Minatnya tertuju pada pemeliharaan tubuh, kenikmatan selera-selera jasmani, dan pemanjaan ego. Di tingkat ini, iri, serakah, sombong, nafsu seksual pamer, fitnah, dusta, marah atau pemarah, dan kelakuan-kelakuan atau tingkah laku yang sejenisnya menjadi yang paling dominan. Nah ya, ini juga bisa dijadikan sebagai bahan renungan untuk memilih capres dan cawapres ya. Ya, kurang lebih begitu ya. Kira-kira yang mana tuh? Oke. Alright, kita lanjut. Yang nomor 2. Kepribadian tingkat 2 dalam Islam, an-naf al-lawamah ya. Nafsu al-lawamah. Pada tingkat ini manusia sudah mulai melawan nafsu jahat yang timbul meskipun ia masih bingung tentang tujuan hidupnya. Jiwanya sudah melawan hasrat-hasrat rendah yang muncul. Hasrat-hasrat rendah yang muncul yang ya jiwa. Sekali lagi, oke. Pada tingkat ini manusia sudah mulai melawan nafsu jahat yang timbul meskipun ia masih bingung tentang tujuan hidupnya. Jiwanya sudah melawan hasrat-hasrat rendah yang muncul. Dirinya masih menjadi subjek yang dikendalikan hasrat-hasrat yang bersifat fisik. Ia masih sering tertipu oleh muslihat dunia yang sementara ini. Oke. 2. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, an-naf
al-mulhimah. Pada tingkat ini manusia sudah menyadari cahaya sejati. Tidak lain adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semangat takwa dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala adalah semboyannya. Ia tidak lagi mencari kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi ia selalu introspeksi untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ia selalu zikir dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ya, sekarang kepribadian tingkat keempat, an-naf al-qanaah. Ya. Ini insya Allah setiap muslim harus punya sifat ini. Saya juga masih belajar ini. An-naf al-qanaah, pada tingkat ini hati telah mantap merasa cukup dengan apa yang dimilikinya dan tidak tertarik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ketinggalan status baginya bukan berarti keterbelakangan dan kebodohan. Ia menyadari bahwa ketidakpuasan atas segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keserakahan dan tidak matangnya kepribadian seseorang. Pada tingkat ini manusia mengetahui bahwa seseorang tidak dapat memperoleh kebaikan apapun kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang terbaik dalam situasi apapun ya. Ini kalau menurut saya ada tambahannya setelah kita mencoba ya, ikhtiar ya. Ya, setelah kita ikhtiar lalu tidak mendapatkan apa yang kita inginkan ya, berusahalah untuk qanaah ya. Kemudian kelima, kepribadian tingkat kelima, an-naf al-mutmainnah ya. Pada tingkat ini manusia telah menemukan kebahagiaan dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak ingin memperoleh pengakuan dari masyarakat ataupun tentang tujuannya. Jiwa telah tenang, terbebas dari ketegangan, jiwanya sudah bening, terbebas dari rasa tegang atau cemas karena pengetahuannya telah mantap bahwa segala sesuatu akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ia benar-benar telah memperoleh kualitas yang sangat baik dalam ketenangan dan keheningan. Kemudian kepribadian tingkat 6 ya, an-naf al-radiyah. Ini adalah ciri tambahan bagi jiwa yang puas dan tenang. Ia merasa bahagia karena Allah Subhanahu wa taala ridho padanya. Ia selalu waspada dalam atau akan tumbuhnya keengganan yang paling sepele terhadap kodratnya sebagai abdi Tuhan. Ia menyadari bahwa Islam adalah fitrah insan dan ia pun hakul yakin pada firman Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Ia patuh pada Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya sebagai perwujudan rasa terima kasihnya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 216. Yang terakhir ya. Insya Allah ini yang terakhir. Yang terakhir nomor 7, an-naf al-kamilah. Ini adalah tingkat manusia yang telah sempurna ya. Atau biasa juga disebut al-insan al-kamil. Al-insan al-kamil. Kesempurnaannya adalah kesempurnaan moral yang telah bersih dari semua hasrat kejasmanian sebagai hasil kesadaran murni akan pengetahuan yang sempurna tentang Allah Subhanahu wa taala. Selubung dirinya telah terbuka hanya mengikuti kesadaran ilahi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh manusia yang telah sampai pada tingkat ini. Kepribadiannya mengungkapkan segala hal yang mulia dalam kodrat manusia. Nah, begitu ya. Jadi kurang lebih begitu ya, saudara-saudaraku. Jadi di tingkat manakah kita berada? Ya, marilah kita berjihad, berusahalah untuk memperbaiki peringkat seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan seperti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan serta ajarkan kepada umatnya ya. Seorang ahli hikmah berkata, barang siapa hendak memperbaiki jiwa, hendaklah bersungguh-sungguh menekan dirinya sampai terbebas dari keburukan. Insya Allah ya, saya harus sudah jemput anak ya, gitu kurang lebih ya.
Ya, perjalanan setiap manusia atau individu dalam menuju kesempurnaan kepribadian akan melewati tingkatan-tingkatan yang saya sebutkan tadi ya. Oke, semoga teman-teman semua sehat walafiat lahir dan batin, rezeki yang berlimpah dan halal ya, panjang umur yang barokah, sehat walafiat lah dalam dan luar ya. Jangan lupa tolong like, share, and subscribe Arif Road Adventure on YouTube ya. Sampai ketemu lagi di channel di video yang lain. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Bagi saya sendiri juga sebagai bahan renungan dan semoga membawa barokah di akhirat ya sebagai amal jariah. Oke, salam baktos, salam rindu untuk teman-teman semua yang sudah lama tidak bertemu di mana saja berada. Mangga, sampurasun, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.